down the pitch, thunder lightning in his wake. Striking fear in all who dare to stand against his stake. Left back warrior, blazing trails can't be fake. Indonesia's pride, Calvin is the one to break. Wow. Jelang penutupan bursa transfer, ada beberapa kejutan nih kayaknya yang terjadi. Tentu saja, buat fans timnas, kepindahan Tom Haye ke Persib Bandung sedikit banyak menimbulkan pro kontra. Namun kembali lagi, semua itu udah pilihan Tom sendiri dan ya udah mau gimana lagi, kan gitu. Terus ada juga kabar jika Aliano bakal nyusul ke Liga Indonesia. Entah itu Persib atau Bali United. Diduga semakin membuat sebagian fans timnas kian overthinking. Akan tetapi, kita harus melihat juga kabar positif lainnya. Karena back sayap imut kesayangan kita, Kelvin Verdonk, sebagaimana dikutip dari ESPN Belanda, sedang masuk radar buruan salah satu tim di Ligue 1, Lille. Bahkan tim tersebut udah mengajukan tawaran resmi yang mana dalam hal ini semua keputusan salah satunya bisa ditentukan oleh Verdonk itu sendiri. Lantas gimana nih kelanjutan saga transfer LUP? Mengingat di sana ia akan berkesempatan bermitra dengan Olivier Giroud yang diketahui cukup impress dengan kabar transfer ini. His battlefield, every goal quest. With each breath, he's pushing harder, always giving best. No mercy shown to those who doubt his inner zest. Calvin Verdonk, all opponents fear and drown. Every match is battlefield, every goal quest. Kelvin Verdonk bisa dibilang adalah salah satu pemain yang penampilannya nyaris nggak pernah bikin kecewa, terutama ketika membela timnas Indonesia. Yap, sejak memulai debut di round 2 melawan Filipina, Verdonk seolah menunjukkan jika ia memang layak mendapatkan peran yang tidak tergantikan. Dan gak cuma di timnas, konsistensi Verdonk juga ditunjukkan ketika ia membela NEC Nijmegen. Bahkan di musim lalu, ia beberapa kali masuk sebagai Team of the Week Eredivisie, sekaligus mengkukuhkan statusnya sebagai salah satu fullback terbaik di Liga Belanda. Yap, di bursa transfer kali ini, nama Verdonk sejatinya cukup sepi dari pemberitaan. Apalagi soal berita transfer pemain timnas, di mana banyak yang lebih fokus ke berita soal Jay, Emil Audero, Justin Hubner, Nathan Chuang-on, Michel Kars, hingga Tom Haye. Kalau Kevin Dix kan udah resmi duluan ya, jadi sejak Juli kemarin ia tinggal adaptasi aja dan kemarin udah debut di Bundesliga. Yap, di bursa transfer kali ini, ada beberapa hal yang memang menyita perhatian, bahkan juga membuat kejutan. Ada yang bikin lega, ada juga yang bikin pro kontra. Yang lega misalnya adalah keputusan Nathan dan Justin Hubner yang memutuskan tetap stay di Eropa. Di mana Nathan bergabung ke tim Divisi 2 Belanda, Willem II, dalam misi mengembalikan lagi formnya usai nggak dapat menit main di Swansea, meskipun ketika itu ia datang dengan status salah satu pemain muda potensial di Belanda. Kemudian Justin Hubner yang bahkan sebelum ini banyak dihujat gara-gara urusan pribadinya, sampai dikatain lebih milih jadi sales parfum ketimbang latihan dan lain-lain. Tapi faktanya, Hubner langsung membungkam itu semua dengan join ke Fortuna Sittard dengan durasi kontrak 3+1. Bahkan ia juga langsung jadi pilihan utama di sana. Nah, adapun yang bikin kecewa, so pasti kepindahan Rafael Struijk dan Jens Raven ke Liga Indonesia di usia yang masih sangat muda. Bukannya apa-apa, di saat kita mendorong pemain muda di sini buat abroad, mereka yang dinaturalisasi dengan tujuan meningkatkan kualitas timnas, justru melipir ke sini apapun alasannya. Ini Mimin bilang gini bukan maksud menjelekkan tim dari mereka loh ya. Mimin jelas nggak ada masalah sama Dewa, Bali, Persib, atau bahkan Persija. Tapi di sini Mimin lebih menekankan kualitas kompetisi liga kita, serta hakikat dari tujuan mereka dinaturalisasi. Yang mana ditakutkan, ini akan jadi bumerang dan membuat pemain muda kita jadi ogah abroad. Lah ngapain abroad? Uang mereka aja justru datang ke sini, kan gitu. Yap, dalam hal ini, sembari kita menunggu info dari Michel Kars yang masih abu-abu, serta Eliano yang katanya juga mau ke Liga Indonesia. Ada satu kabar membahagiakan datang dari Kelvin Verdonk. Yap, dikutip dari ESPN Belanda. Kalau tim dari Ligue 1 Prancis, Lille, udah mengajukan tawaran resmi kepada NEC untuk memboyong Verdonk pada Selasa 26 Agustus 2025 waktu setempat, di mana kampion Liga Prancis 2020-2021 ini diketahui bersedia membayar 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah untuk mendatangkan Verdonk. Tentu saja angka itu di atas dari nilai MV Verdonk yang saat ini ada di angka 2,5 juta euro. Walaupun di satu sisi Verdonk masih terikat kontrak sampai 2028. Yap, Verdonk sendiri diproyeksikan akan menggantikan posisi Gabriel Gudmundsson, yang mana punggawa timnas Swedia tersebut baru saja dilepas ke klub Premier League Leeds United. Meskipun begitu, Verdonk masih harus bersaing dengan Romain Perrault yang baru saja didatangkan dari Real Betis.
Mighty left back legend in his tale renowned. In his shadow all opponents fear and drown. He's always breaking free, lightning fast like destiny, wild as the sea. Beneath a shining star, proud as he can be. On his shoulders every hope. Lebih lanjut, Lil sendiri pastinya bukan tanpa alasan mengincar Verdonk, sebab statistiknya bersama Neck bisa dikatakan sangat konsisten. Dan itu sedikit banyak cukup membuat media-media di Prancis kaget sekaligus kagum. Ya, bersama Neck, Verdonk yang bergabung dari Famalicão pada tahun 2022. Sejauh ini atau sampai narasi ini dibuat, udah mencetak total 164 caps dengan torehan 8 gol dan 9 assist. Selain itu, sejak musim 2022-2023 musim lalu, nilai Verdonk bisa dikatakan cukup konsisten. Dan di awal musim ini pun, Verdonk turut berkontribusi besar dalam kemenangan Neck di 3 laga awal Eredivisie, termasuk mencatatkan 1 assist di pertandingan kemarin melawan NAC Breda. Itulah kenapa ketika itu namanya banyak disebut pandit-pandit Belanda sangat layak untuk bermain di tim-tim besar seperti PSV, Ajax, ataupun Feyenoord. Nah, jika nantinya Verdonk ini beneran OTW Prancis, maka ia bisa menawarkan banyak hal, termasuk posisi versatile. Sebab selain cakap sebagai fullback kiri, Verdonk juga cakap bermain sebagai winger ataupun seorang center back, baik dalam skema 4 back maupun 3 back. Keunggulan lainnya, Verdonk ini punya gaya menyerang yang agresif, umpan akurat, serta kemampuan defense yang rapi alias ya, pelanggarannya nggak berpotensi kartu. Timing serta pengambilan keputusannya juga dibilang di atas rata-rata. Dan sekarang, Verdonk memang sedang memasuki usia emas pesepak bola. Sehingga dengan pindah ke Liga Prancis, itu jelas akan menjadi peningkatan karir bagi dirinya. Sekaligus membuat deretan pemain timnas Indonesia yang merumput di 5 liga top Eropa jadi bertambah. Setelah sebelumnya ada Jay dan Emil di Serie A serta Kevin Dix di Bundesliga. Beneath a shining star, proud as he can be. On his shoulders every hope he embodies we. Calvin Verdonk, still unleashed on solid ground. Shakes the earth with each stride, never slowing down. Mighty left back legend in his tale renowned. In his shadow all opponents fear and drown. Lebih lanjut, jika Verdonk ini deal, maka ia bisa berkesempatan bermitra dengan Olivier Giroud, yang kalian semua pasti tahu siapa dia. Nah, bagi Giroud, punya rekan seperti Verdonk jelas akan menguntungkan dirinya. Karena apa? Verdonk punya umpan yang presisi, terutama soal crossing. Dan bagi Giroud, Indonesia bukanlah nama yang asing baginya. Sebab di 2013, ia pernah datang bareng Arsenal di GBK untuk melawan Indonesia All-Star yang berkesudahan 7-0. Dan di laga itu, Giroud bikin 2 gol. Terlebih usai laga tersebut, masih teringat jelas kalau Giroud sangat impress dengan Indonesia dan ia juga mengaku kagum dengan segala suasana di Indonesia. Saya senang di sini, saya ingin kembali lagi, ujarnya sambil tersenyum ketika itu sesaat setelah laga berakhir, dikutip dari bola.net. Di sisi lain, Verdonk sendiri sampai narasi ini dibuat masih belum memutuskan apa-apa. Malah yang ada, ia merasa sangat yakin bisa jadi bek kiri terbaik di Eredivisie saat ini. Dan soal tawaran Lille, ia masih butuh waktu untuk membuat pertimbangan. Yang pasti, soal persaingan, ia tidak pernah takut akan hal itu. Saya tidak pernah takut bersaing. Ketika saya bugar dan berpikiran jernih, saya tahu saya bisa menjadi salah satu bek kiri terbaik di Belanda. Tentu saja, masih ada yang perlu diubah, tapi itu pasti akan terjadi. Musim ini baru berjalan 3 pertandingan dan musimnya masih panjang. Ketika bermain untuk tim seperti itu, Anda otomatis bisa mengimbangi level tim. Ucap Verdonk dikutip dari forzaneck.nl. No mercy shown to those who doubt his sinner's best. Calvin Verdonk on rival, truly he's blessed. Swift
stunning moves, he's always breaking free. Lightning fast like destiny, wild as the sea. Indonesia shining star, proud as he can be. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat fair dong. Kamu tahu mana yang terbaik buat masa depanmu. Kalau mau aman dan udah pasti reguler, ya bertahan di NEC, apalagi performa tim sedang bagus. Tapi kalau ingin mencoba tantangan baru dengan level yang lebih tinggi, maka ambil aja tawaran Lille. Toh, Lille sendiri juga bukan tim ecek-ecek kok di Liga Prancis. Kemudian soal pemain lain, semoga segera diberikan kejelasan ya. Terutama buat Michel Kersny yang masih abu-abu. Terus kalau Eliano mau ke Liga Indonesia, ya udah itu hak dia juga. Tapi dengan usia yang masih 24 tahun, ya jelas masih eman-eman banget. Wong sekelas Nathan yang gak pernah main di Swansea aja masih bisa dapat tim walaupun cuma divisi 2 Belanda. Lah Eliano, meskipun cadangan tapi cukup lumayan sering tampil dan ia sebenarnya masih layak buat main walaupun semisal di divisi 2 Belanda atau Liga Belgia sekalipun. Tapi ya kembali lagi, pada akhirnya Fulus berbicara dan kita lihat aja gimana. Yang jelas, di round 4 dengan segala usaha serta lika-liku yang dilewati, semua harus tampil all out. Buah Pia Carani kudu menang. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Legend in his tale renowned. In his shadow, all opponents fear and drown.